Seorang pria di Bali ditangkap polisi karena memelihara 4 hewan dilindungi di rumahnya. Dan ia mengaku tidak mengetahui 4 binatang tersebut termasuk dalam kategori satwa yang dilindungi. Inyoman Sukena asal Kabupaten Badung, Bali ini dengan tangan di borgol menangis histeris usai terancam 5 tahun penjara di Pengadilan Negeri Denpasar Kamis 29 Agustus. Dikutip dari cnnindonesia.com, Nyoman Sukena ditangkap polisi pada awal Maret lalu karena memelihara 4 ekor landak Jawa langka di rumahnya. Berdasarkan fakta persidangan, landak tersebut awalnya milik mertua Sukena dan landak-landak itu ditangkap karena merusak tanaman. Lantaran tidak mengetahui bahwa hewan tersebut dilindungi, Sukena memelihara 4 landak itu. Kini Sukena ditahan dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Bali. Dan untuk membahas kasus hukum yang menimpa Inyoman Sukena, sudah bersama kami Kepala Kejaksaan Negeri Badung, Sutrisno Margi Utomo. Selamat siang Pak Sutrisno, bagaimana kabar Anda? Selamat siang, baik Mbak, kami di Badung, Bali. Baik, Pak Sutrisno, langsung saja apakah Anda bisa menjelaskan kembali perkara yang menimpa Sukena yang terancam penjara 5 tahun karena memelihara landak Jawa ini? Baik, terima kasih Mbak. Jadi perlu kami jelaskan terjadinya kegaduhan di masyarakat, itu perlu penjelasan. Ya, memang awalnya dalam perkara ini terdakwa pada tanggal 4 Maret 2024 itu ditangkap penyidik Polda Bali karena kedapatan memiliki 4 ekor landak Jawa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, begitu. Nah, selanjutnya dalam berkas perkara kemudian dinyatakan P21 atau lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Bali dan selanjutnya dilakukan tahap 2 dan perkara dilimpahkan ke pengadilan, begitu. Nah, untuk perkara ini perlu diketahui mungkin dari masyarakat yang belum tahu bahwa kami di Kejaksaan ini sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah ya, antara lain sudah ada 4 langkah yang perlu diketahui. Yang pertama adalah rencana dilakukannya restoratif justice ya terhadap penanganan perkara ini, begitu. Jadi awalnya memang untuk perkara yang semacam ini tidak termasuk di dalam ketentuan yang mengatur RJ yang di Kejaksaan sebagaimana Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020, begitu. Jadi tidak termasuk karena korbannya ya biasanya kalau dilakukan RJ itu korban dengan pelaku telah saling memaafkan. Nah, sedangkan dalam perkara landak ini adalah korbannya adalah satwa langka yang dilindungi yaitu landak, dalam hal ini adalah negara, sehingga belum termasuk dalam ketentuan tersebut. Namun kami sudah berupaya berkoordinasi Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Bali yaitu Bapak Dr. Ketut Sumedana telah meminta petunjuk kepada Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yaitu Bapak Profesor Dr. Asep Nana Mulyana di Jakarta dan mendapat lampu hijau yaitu setujui. Nah, sehingga kami di Bali berupaya karena perkara ini sudah dilimpahkan pengadilan, kami memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk kami minta untuk kami lakukan RJ. Namun dari jawaban dari pengadilan bahwa perkara sudah diregister melalui register perkara pengadilan dan tidak dapat dilakukan RJ. Ini langkah kami yang pertama, Pak. Nah, kemudian langkah kami yang kedua, kami telah menerapkan asas hukum pidana, di mana asas hukum pidana pasal 1 ayat 2 KUHP yang menyatakan apabila ada perbuatan dilakukan terjadi perubahan peraturan perundang-undangan maka dikenakan aturan yang paling meringankan bagi terdakwa. Nah, di sini perbuatan terdakwa ini dilakukan pada tanggal 4 Maret 2024, sedangkan ada aturan baru yaitu tanggal 7 Agustus 2024 terjadi perubahan perundang-undangan, yakni undang-undang yang sebelumnya nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dirubah dengan undang-undang nomor 32 tahun 2024. Nah, maka di situ kalau dalam undang-undang yang lama itu ancaman pidananya itu paling lama 5 tahun ya. Dalam artian kalau paling lama 5 tahun itu ya 1 hari bisa diputus, 2 hari bisa, 1 bulan bisa, tapi selamanya adalah 5 tahun begitu. Dan denda 100 juta rupiah, artinya sebanyak-banyaknya adalah 100.
Nah, kemudian ternyata di dalam undang-undang yang baru ini ancaman pidananya itu malah lebih tinggi gitu, yaitu minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun begitu. Kemudian denda kategori 4 200 juta rupiah dan denda kategori 7 adalah 5 miliar. Nah, dengan adanya undang-undang yang baru yang justru ancamannya lebih berat, maka dengan asas hukum pidana tadi kami kejaksaan menerapkan yaitu asas yang paling menguntungkan bagi terdakwa yaitu diterapkan undang-undang yang lama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kami telah mengupayakan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Denpasar, yakni terhadap perkara ini kalau kami RJ kemarin tidak diperlukan, maka kami minta untuk supaya dapat dilakukan penangguhan penahanan. Jadi pada sidang hari ini, ya tanggal 12 September 2024 ini, jika nantinya dikabulkan penangguhan penahanan terhadap terdakwa, maka kami jaksa akan melaksanakan penetapan dengan mengeluarkan terdakwa dari rumah tahanan negara. Kemudian kami yang keempat, yang terakhir tentunya terhadap perkara ini akan kami lakukan tuntutan yang berkeadilan yang berhati nurani sebagaimana petunjuk Bapak Kajati, Bapak Jambidum maupun Bapak Jaksa Agung. Demikian yang dapat kami jelaskan, Bapak. Baik, sudah ada 4 langkah. Yang pertama adalah restoratif Ya, justice, undang-undang lama, dan juga penangguhan penahanan. Seperti itu ya. ya. Tentunya kami juga mendapatkan informasi bahwa ternyata landak tersebut awalnya sebenarnya milik mertua Sukena. Nah, bagaimana? Apakah hukuman ini nantinya akan mengikuti undang-undang, tetap dengan pihak yang bersangkutan, atau bagaimana? Oke, baik, Mbak. Terhadap perkara ini memang kalau memang awal tadi oleh pengadilan bisa kami lakukan RJ tentunya sudah selesai dan kami lakukan RJ kan itu. Tapi karena pengadilan perkara ini berlanjut, ya tentunya itu nanti akan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, begitu Mbak. Jadi fakta yang terungkap di persidangan nanti seperti apa bisa disampaikan. Kalau memang nanti dari niat jahatnya dari pelaku tidak ada, tentunya pelaku akan divonis bebas begitu. Tetapi kalau memang nanti ada niatan ya tindak pidana tersebut terjadi, ya pidananya bisa juga berupa misalkan percobaan ataupun ancaman yang ringan. Karena dalam praktek sebelumnya dalam majelis hakim yang sama, perkara yang sama, ini saya bacakan ada putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 938 garis miring PIT garis miring SUS garis miring LH garis miring 2022 PN Denpasar tanggal 12 Januari 2023, ini atas nama terdakwa Iwayan Budiarta. Ini terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana memelihara dan memiliki satwa yang dilindungi berupa burung jalak putih dan alap-alap. Nah, yang bersangkutan dijatuhi pidana oleh majelis hakim yang sama, yaitu 1 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah. Nah, sedangkan barang buktinya yaitu burung jalak putih dan alap-alap Jawa agar dilepas liarkan ke alam bebas melalui BKSDA. Nah, demikian, Mbak. Jadi beberapa kemungkinan bisa dilakukan kalau memang majelis berpendapat seperti itu, ya seperti contohnya yang sudah ada majelis yang sama dengan perkara yang sama itu 1 bulan. Nah, kemudian juga bisa kalau memang niatannya tidak nyata, ya niat kesengajaannya tidak ada, ya mungkin nanti bisa diputus bebas. Ataupun juga kalau memang ringan bisa diputus percobaan, itu artinya yang bersangkutan tidak harus menjalani pidana penjara. Demikian Mbak kemungkinannya. Baik, Pak Sutrisno, tadi Anda juga sudah menyebut terkait dengan undang-undang pelihara satwa yang dilindungi ini sudah ada perbaruannya, dan undang-undang Ya, yang baru ini sebenarnya lebih berat begitu ya, Pak? malah lebih tinggi. Malah lebih tinggi. Betul. Baik, bagaimana Ya. dengan para pesohor yang memelihara satwa dilindungi, apakah juga bisa terkena jerat hukum yang baru? Ya, betul, betul. Ini perlu kami jelaskan terutama pada masyarakat ya seluruh Indonesia juga bahwa di dalam hukum pidana itu dikenal adanya asas fiksi hukum, ya. Itu artinya seluruh warga negara dianggap tahu akan adanya undang-undang yang telah disahkan tadi. Jadi ya apa namanya, kalau sudah disahkan undang-undang ya, kemudian diundangkan, maka masyarakat dianggap tahu akan undang-undang tersebut. Itu namanya azas fiksi hukum begitu. Jadi ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa ternyata ada undang-undang yang telah dibuat oleh DPR, yang disahkan pemerintah, ancamannya lebih tinggi. Nah, itu bagi para mungkin ya yang rumah-rumah mewah memiliki binatang
peliharaan ataupun tanaman ya, yang ternyata dilindungi begitu. Kemudian juga masyarakat yang mungkin juga memiliki ya, eh, itu perlu dilihat lagi nanti punya izin apa tidak kan itu. Kalau tidak punya izin maka dia bisa dikenakan undang-undang ini. Nah, oleh karena itu maka itu perlu dilakukan sosialisasi oleh pihak terkait seperti BKSDH, mensosialisasikan adanya ketentuan yang ada seperti ini. Itu supaya masyarakat bisa memahami kan itu. Di samping adanya azas fiksi hukum tadi, itu perlu. Nah, menurut saya yang paling penting adalah ke depan kalau misalkan BKSDA melakukan razia terhadap ya misalkan ya ada rumah-rumah mewah ataupun di pasar binatang ya ditemukan binatang-binatang yang dilindungi, ya udah diambil aja meskipun dia mahal belinya, lebih baik seperti itu kan gitu. Nah, undang-undang ini mestinya terhadap pelaku-pelaku yang betul-betul bisa mengganggu kelestarian satwa maupun ya ekosistemnya itu bisa diterapkan terhadap ketentuan ini yang betul-betul memang yang 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 besar begitu. Begitu. Itu tadi. Jadi asas fiksi hukum itu ada. Nah, kemudian terhadap asas fiksi hukum ini juga asas ada lagi dalam hukum pidana yaitu adalah kesesatan dalam kesengajaan. Nah, ini kesesatan dalam kesengajaan ya, itu ada dua, kesesatan dalam faktanya, kemudian ada kesesatan hukum atau kesesatan hukum ini juga ada dua lagi yaitu kesesatan yang dapat dimengerti dan kesesatan yang tidak dapat dimengerti, kan begitu. Nah, ini tergantung daripada latar pendidikan seseorang ya. Apabila seseorang berpendidikan tinggi ya, kemudian dia menyatakan bahwa dia tidak tahu akan hukum ini yang telah dilakukan, maka itu kesesatan yang tidak dapat dimengerti dan artinya dia bisa dipidana begitu. Nah, lain halnya dengan seseorang yang dia rumahnya terpencil di daerah sana tidak ada internet, tidak ada listrik, ya dia menyatakan tidak tahu akan hukum, itu namanya kesesatan yang dapat dimengerti dan dia bisa terlepas dari ketentuan ini. Tapi yang lebih penting adalah bagi saya sampaikan ini ada ketentuan baru yang telah disahkan oleh DPR dan pemerintah, ya maka perlu sosialisasi agar dipahami agar tidak menjerat kejadian seperti yang serupa seperti ini. Demikian, Mbak. Baik Pak Sutrisno, tadi Anda menyebutkan kuncinya adalah izin begitu ya. Nah, saya juga ingin mengetahui terkait dengan syarat-syarat terkait dengan izin ini, siapa saja sebenarnya yang bisa memelihara satwa yang dilindungi? Nah, terkait yang serupa itu ada dari BKSDH yang mengeluarkan izinnya ya, Balai Konservasi tersebut. Nah, itu kalau memang masyarakat itu memang seperti di Bali ini ada Jalak Bali kan dia. Ya, itu juga dilindungi. Dia kalau masyarakat memang mengajukan izin dan ada izinnya, jangka waktunya ada, nah itu boleh. Gitu. Jadi artinya terhadap satwa yang dilindungi tadi ya memang dimungkinkan untuk dipelihara, tetapi harus ada izin. Nah, izin ini untuk mengatur ya supaya agar tidak liar, agar tidak sembarangan kan begitu. Itu tentunya. Ya ada pihak yang berwenang yang sudah diberi kewenangan untuk memberikan izin tadi. Nah, apabila izin itu tidak ada, ya maka itu ya bisa tergolong tindak pidana tadi kan itu. Nah, kalau sudah tidak pidana tadi maka akan dibuktikan ke dalam proses seperti yang seperti terjadi ini. Nah, oleh karena itu kita harapkan supaya ya masyarakat kalau memang mengendaki ya uruslah izinnya kan itu. Kalau yang belum ada izin ya tolong segera dilengkapi dan diurus. Jangan sampai nanti diproses ya ujung-ujungnya viral seperti yang kasus yang terjadi ini. Demikian. Baik, terima kasih Kepala Kejaksaan Negeri Badung, Sutrisno Margi Utomo, dan semoga tentunya hukum ini tidak tumpul di atas, tajam di bawah. Terima kasih Pak Sutrisno sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Baik, terima kasih sama-sama Mbak. Terima kasih.